Halo, halo, halo. Selamat datang di Podcast Bakti, Bincang Anak TI. Cerita kita, inspirasi semua. Nah, di sini tempat kita ngobrol santai, tapi bermakna bareng orang-orang keren dari SMA Plus Sebar ini. Nah, dan hari ini tuh spesial banget, karena kita kedatangan sosok yang pastinya udah gak asing lagi nih di sekolah kita. Beliau adalah seorang pemimpin yang selalu menampakkan senyumnya yang manis dan semangat yang tinggi di pagi hari. Yuk kita sambut Bapak Adi Setiadi MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Rizka, sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, semangatnya luar banget ya. Kayaknya Pak Adi ini udah gak sabar nih kita wawancarai di podcast ini. Nah Pak, di podcast ini kita santai aja ya. Ngobrol-ngobrol ringan soal dunia sekolah, anak muda, hingga pandangan Bapak melihat anak-anak di era sekarang. Nah Pak Adi, banyak siswa yang bilang kalau Bapak itu sosoknya friendly banget. Bisa diceritain gak sih, apakah menjadi kepala sekolah itu sudah cita-cita Bapak dari dulu? Atau perjalanan karirnya ngalir begitu aja? Wah, alhamdulillah ya, saya dibilang friendly ya. Tapi kadang-kadang saya itu suka pasang angry juga kalau lihat anak-anak yang terlambat, tidak disiplin, betul juga. Iya. Tapi alhamdulillah berarti itu anak-anak merasa nyaman dan itu merupakan kunci kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ya. Nah, ke pertanyaan yang tadi, apakah menjadi kepala sekolah cita-cita saya dari dulu atau ngalir gitu aja? Jawabannya mungkin agak sedikit mengejutkan ya, karena dulu waktu saya sekolah, saya nggak pernah kepikiran sama sekali jadi seorang kepala sekolah. Oke. Saya bercita-cita hanya ingin jadi guru saja, karena saya itu terpukau kalau sedang belajar melihat guru itu terkesima gitu ya, apalagi guru bahasa Inggris pada saat itu guru bahasa Inggris itu namanya Mr. Entis Tisna. Nah saya itu pertama kali ingin jadinya seperti itu, jadi saya ingin jadi guru saja, gak kepikiran jadi seorang kepala sekolah. Tapi ya hidup itu lucu Penuh gitu ya, kejutan, penuh ya. kejutan gitu ya. Saya itu pertama kali masuk ke SMA Plus Sebar itu tahun 2014. 2014, udah lumayan lama ya berarti ya? Iya, udah lama, sekitar 11 tahunan. 11 tahun? 11 tahun. Iya, 11 tahun. 11 tahunan ya. Nah, pertama kali saya masuk ke sini dan pintu-pintu itu mulai terbuka. Pertama kali saya masuk, saya itu ditugaskan untuk menjadi koordinator beberapa kegiatan. Oke. Contohnya outing kelas, kemudian LDKS menjadi koordinatornya, dan itu kan di luar dari pikiran saya, karena di pikiran saya itu menjadi seorang guru hanya menjadi guru saja. Guru itu duduk di kelas mengajarkan anak-anak bagaimana pelajaran itu juga ngebosenin, terus dekat dengan anak-anak. Ternyata saya diberi tugas tambahan, tapi saya coba itu semuanya. Kemudian lama-kelamaan menjadi wali kelas beberapa tahun. Kemudian setelah itu saya pun pernah ditugaskan untuk jadi staf bidang akademik. Oh, jadi sebelum masuk ke kesiswaan jadi akademik dulu? Iya, jadi akademik dulu, di staf bidang akademik. Nah, beberapa lama, kemudian saya ditugaskan untuk mahasiswa. Sana banyak sekali cerita ya, memang hal-hal yang baru di luar dari pikiran saya, di luar dari mimpi saya. Penuh kejutan sekali ya? Kejutan. Lalu yang terakhir kemarin tahun 2024 akhir saya diberi tugas lagi, yaitu menjadi seorang kepala sekolah. Saya sempat ragu ya, karena seorang kepala sekolah itu bukan hanya bergerak, punya ruangan, punya sofa, punya ada AC-nya, tapi jabatan itu tanggung jawab yang luar biasa yang agak berat juga buat saya gitu ya, karena saya harus menciptakan lingkungan belajar yang lebih luas lagi, lebih baik lagi, dan menjaga stabilitas SMA Plus dulu. Karena Tebar Ilmu itu dari dulu kan sudah cukup dikenal baik, lingkungan yang nyaman dan aman seperti itu. Jadi bisa dikatakan perjalanan karir saya itu ngalir gitu aja, tapi mengalir bukan tanpa arah. Saya tetap dalam passion saya sebagai seorang guru, dan sekarang pun saya menjadi sebagai seorang guru ya. Rizka juga sama. Iya.
Ya, meskipun Pak Adi ini sekarang sudah menjabat jadi kepala sekolah ya, tapi Pak Adi ini tetap punya semangat yang tinggi untuk tetap mengajar di kelas seperti biasa. Gitu. Oke, kira-kira gimana sih perasaan Bapak ketika Bapak nih ditunjuk jadi kepala sekolah? Apakah merasa senang, terharu, bahagia, atau gimana? Ya tentunya bahagia. Bahagia. Punya nggak sih Bapak itu visi besar yang Bapak bawa buat sekolah ini? Ya, alhamdulillah ya. Saya itu mempunyai visi dalam hidup saya karena maka saya itu dalam bahasa Inggris I want to dedicate my life for education. Ya, visi besar saya untuk SMA Pustu Bandung ini tentunya saya ingin menciptakan SMA Pustu Bandung ini menjadi sekolah yang benar-benar berarti. Bukan hanya sekolah yang unggul di akademik saja, tetapi juga sekolah ini bisa menciptakan, bisa membentuk karakter anak-anak dan jiwa kepemimpinan. Jadi saya ingin seluruh anak-anak tebar ilmu ini berani bermimpi, percaya diri dan siap berkontribusi di masyarakat. Nah, kedepannya saya ingin SMA Pustu Bandung ini menjadi contoh sekolah yang dikenal dengan budaya Oke. kekompakan yang semangat belajarnya yang itu yang kita pelan-pelan saja, tapi pasti biar SMA Pustu Bandung jadi kebanggaan bagi semua. Oke, seiring berkembangnya zaman, gaya pendidikan itu kan semakin berbeda ya. Nah, gimana sih kira-kira cara sekolah agar tetap membuka jalan untuk siswa berkreativitas tetapi masih sejalan dengan arah pendidikan atau kedisiplinan? Kira-kira caranya seperti apa? Ya, ini menurut saya ya tentang kreativitas anak-anak ya. Ya. Kami berusaha menciptakan ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler, program-program produktif lainnya, kemudian lomba-lomba itu salah satu. Tetapi di sana juga kita mengecek apakah kemauan anak-anak itu sudah sesuai dengan nilai-nilai sekolah, kedisiplinan, tanggung jawab, dan norma etika lainnya seperti itu. Dan oleh karena itu kami berusaha terus belajar komunikasi langsung dengan anak-anak, kemudian mendengarkan apa masukan-masukan dari guru untuk mengetahui apa kebutuhan anak-anak kita. Salah satunya Bakti ini kan salah satu program terbaru dan kemauan dari anak-anak. Nah, alhamdulillah dari Wakasek Kesiswaan Pak Yayan sudah berkomunikasi dengan saya sudah menyetujuinya. Alhamdulillah ini bisa mulai sudah berkomunikasi. Selamat ya. Oke, tadi Bapak berbicara tentang komunikasi antara guru dan siswa. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Bapak menyeimbangkan komunikasi antara guru dan seorang siswa di tengah-tengah Bapak menjadi seorang pemimpin yang tegas? Ya, pertanyaan barusan ya tentang komunikasi antara seluruh pihak dari kepala, baik itu guru, tenaga pendidikan maupun siswa dan orang tua. Ya, ketegasan itu penting ya, terutama dalam menjaga nilai-nilai kedisiplinan dan integritas kita semua. Tapi di waktu yang sama kami juga harus bisa hadir untuk sebagai sosok yang bisa diajak bicara, mendengarkan apa kebutuhan yang ada. Jadi kadang-kadang kami juga bercanda dengan stakeholder yang ada di sini, biar semuanya tahu bahwa aturan diciptakan itu bukan untuk menekan, tetapi untuk membentuk karakter dan membuat kebiasaan baik di sekolah. Oke, terakhir nih Pak, Rizka mau nanya sesuatu. Kalau suatu hari nanti siswa dan siswi di SMA Persebar Ilmu ini sudah jadi orang-orang yang sukses di jalannya masing-masing, hal apa sih yang paling ingin Bapak mereka ingat tentang sekolah ini? Hal yang paling ingin Bapak
ingat gitu buat anak-anak yang aktif ataupun yang sudah lulus gitu ya. Ya. Ya tentunya Bapak menginginkan kalian maupun yang sudah lulus atau enggak, jangan hanya mengingat SMA Plus Tebar Ilmu ini hanya fasilitasnya saja, bangku-bangku kelasnya saja, tugas-tugas yang menumpuk saja, teman-teman circle kalian, kemudian lonceng yang berbunyi, tetapi yang ingin hanya satu saja yang Bapak ingin ingin sampaikan, yaitu ingatlah kalian pernah berjuang di sini, kalian pernah terjatuh dan bangkit kembali dengan lebih kuat, dan kami selalu ada di sini, selalu mendoakan kalian, semoga kalian semuanya sukses, sehat dulu ya, sehat, sukses, dan tentunya Anda berada di lingkungan. Wah, pasti kakak-kakak alumni yang udah lulus dari SMA Plus Tebar Ilmu ini bangga banget ya ngelihat sekolah tercinta kita yang alhamdulillah semakin hari punya perubahan yang positif, semakin berkembang dan semakin didekati oleh masyarakat. Nah, kira-kira gimana sih cara Bapak mendekatkan sekolah ini kepada masyarakat? Melalui apa itu? Mendekatkan? Ya, mendekatkan sekolah kepada masyarakat. Ya. Alhamdulillah ya, kalau memang ada penilaian seperti itu ya, penilaian positif bagi SMA Plus Tebar Ilmu. Dan tentunya ini adalah apresiasi yang baik buat kami terus berusaha menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Tentunya ini adalah kolaborasi antara semua pihak. Kita setiap waktu selalu melaksanakan kegiatan, program-program, rapat ataupun briefing itu dilakukan setiap sebulan sekali. Kemudian kalau evaluasi setiap hari, dan itu dilaksanakannya oleh seluruh unsur dari SMA Plus Tebar Ilmu, baik guru, tenaga pendidikan, siswa maupun orang tua. Dan kami terus melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, evaluasi itu dilaksanakan setiap hari. Dan untuk mendekatkan kepada orang tua kami membentuk beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada grup WhatsApp kita punya, dan itu lebih intens lagi karena dihadapkan dengan wali kelas langsung. Kemudian ada juga selain dari WhatsApp ada media sosial. Ya, kita punya hampir semuanya, kita punya media sosial. Instagram, Facebook, sama TikTok. Iya, seperti itu. Dan salah satunya Bakti juga baru lahir ya. Baru lahir untuk mendekatkan kembali dengan orang tua. Wah, ternyata banyak banget ya upaya yang dilakuin sekolah tercinta ini untuk mendekatkan diri tetap terhadap masyarakat. Karena kita tahu sebelum kita mencari sesuatu atau ilmu yang bagus untuk siswa-siswi, alangkah lebih baiknya kalau kita mendekatkan diri dulu terhadap lingkungan sekitar. Kalau sudah mendapatkan perhatian nih dari lingkungan sekitar, barulah kita di situ mewujudkan bersama-sama impian yang kita inginkan. Nah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Banyak banget nilai inspiratif yang bisa kita ambil dari sosok Bapak Adi ini. Nah, gak terasa nih, ternyata kita udah di penghujung acara aja nih Pak Adi. Gak kerasa ya? Iya, gak kerasa ya. Ternyata udah cukup banyak ya pertanyaan yang Rizka lontarkan ke Bapak. Keren. Nah, Rizka ucapkan terima kasih Bapak udah mau diwawancara sama kita. Semoga Bapak selalu sehat, terus menginspirasi, dan bisa memberikan motivasi atau dorongan kepada seluruh siswa-siswi di SMA Plus Tebar Ilmu. Ya, sama-sama Rizka, doa yang sama juga buat Rizka dan tim di sini ya. Itu siapa? Itu ada Ihsan. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Bapak sudah diundang ke sini ya. Bapak udah nggak sabar, tapi Bapak juga agak ragu juga datang ke sini ya.
karena ini episode pertama gitu ya. Harusnya kita kemarin ya luar biasa lah. Oke, dan Tepuk buat tangan dulu. Oh. Nah, dan buat teman-teman jangan lupa terus saksikan episode-episode kita berikutnya karena di sini cerita kita inspirasi semua. Nah, sampai jumpa di episode bakti selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.